Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya ini di sore hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di para sedulur YouTube, akhir-akhir ini topik yang lagi trending di YouTube baik secara nasional ataupun internasional ya, secara global gitu kan, adalah konflik antara Iran dan proksi-proksinya dan negara Yahudi Israel itu. Yang mana diyakini bahwasanya Iran itu saat ini sebagai garda terdepan daripada pembela orang bangsa Palestina gitu kan. Sementara karena memang pendapat ini diungkapkan karena memang beberapa negara yang beraliran Sunni gitu kan terkesan nggak berbuat banyak ya, itu kan, seperti Mesir, Jordania, Qatar, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi gitu kan. Justru yang aktif saat ini adalah Iran gitu kan, dengan proksi-proksinya yaitu milisi Houthi di Yaman dan kemudian ada milisi Hizbullah di Lebanon dan juga ada beberapa milisi Syiah di Irak dan di Syria. Nah sepertinya memang kalau kita lihat ya yang aktif adalah Iran dan proksi-proksinya ya, untuk kemudian membantu para pejuang Palestina. Sebagian beberapa pendapat berpendapat seperti itu, tapi ada beberapa pendapat yang memang juga kadang lain ya gitu kan. Saya sendiri pribadi juga merasa aneh gitu kan, karena memang saat ini penampakan lahiriahnya seperti itu. Yang aktif, yang betul-betul tampil adalah Iran dan proksi-proksinya. Tapi kalau kita lihat daripada literatur kita, sehingga karena kita sebagai seorang muslim tentunya literatur kita adalah Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Jelas di hadisnya Nabi Muhammad SAW bahwasanya Dajjal ini adalah rajanya kaum Yahudi ya gitu kan, yang akan muncul di akhir zaman dan juga merupakan ujian terbesar daripada umat manusia dari masa penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai dengan yaumil akhir nanti. Fitnah terbesarnya adalah kemunculan Dajjal gitu kan. Yang jelas Dajjal sendiri diberitakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, akan muncul dari sebuah region yang dicurigai soalnya saat ini wilayah Iran gitu kan. Hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dajjalu yahruju min ardil bimasriki yuqalu laha Khurasan. Yatba'uhu aqwamu ka'anna wujuhahumul majanul mutraqah. Dajjal akan muncul dari bumi bagian timur gitu kan, yang disebut Khurasan. Dan dia akan diikuti sekelompok kaum yang wajahnya mirip tameng yang dilapisi kulit. Nah, region Khorasan sendiri saat ini memang terbentang meliputi beberapa wilayah, beberapa negara. Di wilayah Iran ada Kus, kota Tus dan kota Nisapur yang masuk dalam region Khorasan. Di sebelahnya lagi ada kota Merv di negeri Turkmenistan. Di sebelahnya Turkmenistan ada kota Samarkand, wilayah daripada negara Azerbaijan masuk dalam pada region Khorasan. Di sebelahnya lagi ada kota Balkh dan kota Herat yang merupakan wilayah di negara Afghanistan, dan di sebelah Afghanistan ada provinsi Balochistan yang merupakan wilayah daripada Pakistan. Nah ini wilayah ini ya yang saya sebutkan tadi merupakan region yang yang namanya adalah Khorasan gitu kan. Yang mana di hadis itu juga disebutkan Dajjal akan diikuti sekelompok kaum yang wajahnya mirip tameng yang dilapisi kulit. Nah ini yang memang kemudian dijelaskan oleh para ahli tafsir, mereka adalah suku bangsa Turk ya. Nah suku bangsa Turk ini sendiri adalah suku bangsa yang mendiami Asia Tengah. Nenek moyang mereka berasal dari negeri Turkmenistan yang bersebelahan sama Iran.
Nah, nenek moyang suku bangsa Turk ini asal usulnya dari Turkmenistan. Nah, sekarang mereka sudah memiliki beberapa negara ya yang mayoritas penduduknya suku bangsa Turk, yaitu Turkmenistan, ada Tajikistan, ada Kazakhstan, ada Azerbaijan. Mereka mayoritas sih itu mayoritas penduduknya beragama Islam atau Muslim. Mereka adalah negara-negara pecahan Uni Soviet ya teman-teman. Yang jelas diberitakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tadi, diinformasikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya Dajjal nanti akan muncul dari wilayah Khorasan, dan kemudian pengikutnya, kaum pendukungnya, wallahu alam shawab, itu kan adalah orang-orang dari suku bangsa Turk ya. Dan saat ini betul-betul mereka sudah ada di berbatasan dengan Iran ya, dan beberapa wilayah itu sudah ada di masuk dalam region Khorasan gitu kan. Nah teman-teman, kalau saya sendiri sih pribadi sepertinya yakinnya dari wilayah Iran gitu kan. Karena kenapa? Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga ya teman-teman, diberitakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, yatba'u ad-dajjal ini Yahudi Asbahan sab'una alfa alaihim toyalisa. Dajjal nanti akan diikuti oleh orang-orang Yahudi dari kota Asbahan atau Isfahan, 70.000 jumlahnya, dan mereka menggunakan toyalisa. Nah, kota Asbahan atau Isfahan sendiri, kota ini merupakan salah satu provinsi di wilayah di negeri yang saat ini namanya adalah Iran. Kota Isfahan sendiri, penduduknya saat ini mayoritas adalah penduduknya orang kaum Yahudi ya, yang Masya Allah mereka sampai dengan saat ini salah satu Yahudi terbesar ya di luar negeri Israel itu ada di Iran. Yang ada di kota Isfahan ini mereka masih setia menggunakan toyalisa ketika mereka beribadah. Toyalisa itu semacam jubah ataupun kerudung yang digunakan oleh orang Yahudi ketika mereka beribadah. Salah satunya yang masih melestarikan budaya tersebut adalah Yahudi yang ada di kota Isfahan. Yang jelas kota Isfahan sendiri merupakan provinsi di Iran, dan kota Isfahan sendiri bersebelahan dengan region Khorasan yang ada di Iran, yaitu kota Tus dan kota Nisapur. Nah, apalagi nih teman-teman, jadi udah konstruksinya udah pas banget ya. Di sini ada kemudian Dajjal akan muncul dari region Khorasan, diikuti oleh suku-suku bangsa Turk. Nah, suku bangsa Turk ini bertetangga ya sama Iran. Yang paling dekat yaitu adalah Turkmenistan, Tajikistan. Turkmenistan itu bersebelahan, dia bertetangga dengan Iran. Dan dia nanti akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Asfahan. Nah, ini konstruksinya udah ketara banget. Dan ternyata pengikut Dajjal sendiri ada selain orang Yahudi Isfahan dan suku bangsa Turk, ternyata ada juga sebagian yang merupakan ahli ibadah gitu kan, ahli ibadah yang secara penampakannya secara lahiriah adalah ahli ibadah, dan mereka adalah kelompok Khawarij yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, yang sa'u nas'u yaqra'un al-Quran la yujawiyu tarokihim ulama khoroja kornu kutiha asaro min isri namaroh hatta yakhruja fi iradihim dajjal, yang artinya sebagai berikut, akan muncul sekelompok orang kan, yang dari umatku, sekelompok orang dari umatku yang mereka pandai membaca Al-Quran, tapi bacaan mereka hanya sebatas tenggorokan mereka, dan setiap kali mereka muncul mereka akan dibinasakan, dan setiap kali mereka muncul mereka akan dibinasakan hingga kali ke-20, sampai dengan kemudian muncul Dajjal di tengah-tengah mereka. Nah, ini ternyata orang-orang ini ada sekelompok kaum yang nanti diberitakan di sini, orang-orang Khawarij ya, yang memang orang Khawarij ini embrionya sudah ada pasca perang Hunain. Seseorang yang namanya Zulwaisiroh dari Bani Tamim Najdi gitu kan, yang kemudian mereka melakukan pemberontakan di eranya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan mereka berhasil ditumpas di perang Nahrawan ya teman-teman. Tapi diberitakan di sini setiap kali mereka muncul mereka akan ditumpas sampai kali ke-20 gitu kan, sampai kemudian muncul di tengah-tengah mereka Dajjal. Dan inilah orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang secara lahiriah mereka adalah orang-orang ahli ibadah, tapi ciri khasnya adalah mereka ini bacaan Al-Qur'annya tidak sampai melewati tenggorokannya, artinya
baca Al-Quran itu nggak cuma di lisan ataupun di tenggorokan, tapi kemudian ditadaburi ya, sepertinya masuk ke dalam hati kita. Dan ciri khas mereka adalah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya tadi yaqra'unal Quran la yujawiyu tarokihim. Mereka membaca Al-Quran tidak hanya sebatas kerongkongan, tidak melewati kerongkongannya. Dan kemudian salah satu cirinya lagi adalah yaktulu ahlul Islam wa yada'unna ahlul ausan. Mereka akan membunuh orang Islam, itu kan, dan mereka akan membiarkan para penyembah berhala. Mungkin kita sekarang bisa introspeksi, lihat apa yang terjadi di dunia ini ya, karena memang kita bisa mengakses semuanya kan sekarang via internet. Apakah mereka sudah muncul? Yang jelas beberapa waktu yang silam ya itu ada kelompok ISIS ya yang muncul kemudian di region Syria dan Irak, yang saat ini juga malah justru muncul juga di Afghanistan yang saat ini lagi berkonflik dengan rezim Taliban. Nah itu teman-teman, ini adalah sekitaran cerita tentang Dajjal gitu kan, yang jelas semakin kesini semakin tampak gitu kan, walaupun masih ada misteri karena justru Iran yang tempat yang mungkin kemungkinan besar merupakan tempat kemunculan Dajjal, ini justru berkonflik dengan Israel, yang negeri yang mayoritas mereka penduduknya adalah orang-orang Yahudi. Nah ini aja teman-teman obrolan kita, semoga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermohon perlindungannya agar selamat dari fitnahnya Dajjal. Akhir kata semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.